Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajit Abdillah dengan NIM 32802200009 dari kelas Ilmu Komunikasi A. Saya di sini akan menjelaskan dasar siaran radio dan televisi serta proses bagaimana penyiaran itu berjalan guna menyelesaikan ujian tengah semester genap mata kuliah dasar penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lain untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dan berarti pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi yang bermuatan sinyal atau simpul listrik yang berasal dari mata acara dalam bentuk audiovisual yang dapat diterima, didengar atau dilihat oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu. Prinsip dasar siaran radio adalah suara dirubah menjadi sinyal suara di dalam mikrofon, lalu sinyal suara ini ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat diterima oleh sistem antena atau diteruskan ke pesawat penerima radio, dan di dalam pesawat radio sinyal suara dirubah kembali menjadi suara di dalam audio atau loudspeaker. Siaran televisi prinsip dasarnya lebih rumit karena baik secara suara maupun gambar diatur sedemikian rupa agar tersaji dan diterima oleh pemirsa secara sinkron. Proses pembentukan suara sama dengan proses siaran radio, sedangkan proses pembentukan gambar dilakukan dengan sistematika sebagai berikut. Objek yang disinari akan menghasilkan sinar pantul. Sinar pantul ini dilewatkan pada sistem lensa dan prisma untuk membentuk gambar proyeksi yang mengandung warna dasar televisi, yaitu merah, hijau, dan biru. Gambar proyeksi diubah menjadi sinyal gambar proyeksi di dalam pick up tube, dan selanjutnya bersama-sama sinyal audio ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik. Pancaran ini dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima televisi. Di dalam pesawat televisi, sinyal gambar proyeksi diubah kembali menjadi gambar proyeksi di dalam cathode ray tube atau CCD. Sementara sinyal suara diubah menjadi suara di dalam audio seperti pada proses siaran radio. Gambar dan suara diterima oleh khalayak melalui layar televisi dan audio speaker secara sinkron. Media televisi disebut juga media pandang dengar karena pesannya diterima dengan cara memandang dan mendengar. Media televisi sebagai media audio visual karena isi pesannya berbentuk audio dan visual. Isi pesan baik melalui media radio maupun televisi hanya didengar atau dilihat secara sekilas, karena sifat media radio dan televisi hanya meneruskan isi pesan. 5 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran. Yang pertama, tersedia spektrum frekuensi radio. Kedua, sarana pemancaran atau transmisi. 3, adanya siaran. 4, adanya perangkat penerima siaran. 5, dapat diterima secara serentak. Kualitas video, audio, dan pencahayaan yang dihasilkan di dalam studio televisi dikontrol di dalam subkontrol sebelum dikirim ke ruang master control. Materi siaran berasal dari studio, juga berasal dari telisei atau film, slide, foto, dan grafik, VTR room, dispatch room, master control televisi lain, international master control, dan dari OB-Van. Seluruhnya menyatu di master control. Untuk menyusun kontinuitas jalannya program siaran dan spot iklan, disusun oleh bagian program dan trafik iklan di dalam program kontinu. Program dan iklan yang telah disusun akan disiarkan dari ruang program kontinu, dikirim kembali ke master control untuk diteruskan ke pemancar baik berupa pancaran UHF maupun VHF. Pada siaran berita,
penyiar yang menyampaikan lead disiarkan secara langsung, tetapi materi beritanya berbentuk materi siap siar. Diputar ulang dari ruang VTR apabila terjadi dialog langsung antara penyiar di studio dengan reporter di lapangan, maka siaran langsungnya live. Sedangkan mata acara yang disiarkan ada yang bersifat siaran langsung dan ada juga yang siaran tunda seperti film, sinetron, dan lain-lain disajikan dalam materi siap siar. Tetapi acara konser musik, live, kuis, dan lain-lain biasanya disajikan secara langsung. Memahami peralatan teknik yang ada di dalam studio siaran, yaitu mikrofon, berfungsi untuk komunikasi dengan pemirsa. Penggunaan mikrofon yang benar merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk keefektifan kualitas siaran. Komunikasi di radio merupakan pancaran bunyi melalui gelombang udara. Agar dapat mencapai proses tersebut, mikrofon digunakan untuk mengubah gelombang bunyi ke dalam bentuk energi listrik. Energi ini mengeraskan dan mengubah frekuensi gelombang radio oleh piranti pancaran dan siaran pada frekuensi radio. Penerima siaran pola elektrik diubah kembali ke dalam gelombang bunyi yang muncul dari pengeras suara. Sebagai pemahaman dasar untuk aspek teknik radio, berikut ada beberapa hal yang dapat dipahami sebagai proses dalam menjelaskan perlengkapan membuat komunikasi radio menjadi mungkin. Bunyi terdiri atas partikel gelombang udara yang menyebabkan sesuatu bergerak. Ketika audio masuk ke dalam mikrofon, udara keluar dari paru-paru melalui kotak suara yang membentuk getaran suara dari partikel udara. Hal ini diubah oleh alat resonansi di kepala dan tenggorokan. Produk yang dihasilkan dari mulut dan hidung disebut suara atau audio. Bunyi musik kotak melengkung pada biola seperti alat atau sesuatu yang memantulkan suara. Bunyi merupakan suatu produk berkenan dengan hukum alam yang dibawa ke dalam energi alam dan jumlahnya terbatas. Hasil bunyi biola atau suara manusia digunakan secara periodik atau reguler, dan ini menyenangkan untuk didengar karena bunyi diterima melalui telinga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.